Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran sampah. Kelompok kami beranggotakan Devi Julianti Sitanggang, Reski Silsabila, Rahmatunisa, dan Tri Rahmi Irma. Sampah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Oleh karena itu, sampah perlu penanganan khusus agar tidak menjadi masalah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti daur ulang sampah, pemanfaatan kembali barang yang masih dapat digunakan, dibuang, ataupun dibakar. Salah satu pengelolaan sampah yang dilarang oleh pemerintah adalah pembakaran sampah secara terbuka. Pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan syarat teknis pengelolaan sampah secara jelas dilarang dalam salah satu ayat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan pembakaran sampah secara terbuka untuk mengelola sampahnya. Alasan masyarakat masih membakar sampah adalah pembakaran sampah merupakan cara yang efektif untuk menghilangkan timbulan sampah dan bakteri patogen. Selain karena murah, mudah, dan tersedianya lahan untuk membakar sampah, metode pembakaran sampah dipilih oleh masyarakat karena layanan pengangkutan sampah dari pemerintah tidak menjangkau tempat tinggal mereka, sehingga pengelolaan sampah dilakukan sendiri oleh masyarakat. Namun, di sisi lain, senyawa-senyawa berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran terbuka tersebut menyebabkan pencemaran udara yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Dampak pembakaran sampah terbuka. Yang pertama, menghasilkan racun. Racun yang dihasilkan dari pembakaran sampah terbuka diantaranya 1. Nitrogen oksida atau NOx, yakni salah satu bagian dari komponen nitrogen yang dapat mengakibatkan hujan asam, pemanasan global, menipisnya lapisan ozon, dan munculnya kabut asap. Racun kedua yaitu senyawa organik yang mudah menguap atau VOCs, yakni komponen karbon yang bereaksi dengan sinar matahari sehingga mengakibatkan terbentuknya kabut asap. Racun ketiga adalah karbon monoksida atau CO, yakni zat kimia berbentuk gas yang termasuk sebagai penyebab terjadinya efek rumah kaca yang dapat menipiskan lapisan ozon. Dan yang terakhir adalah partikel polusi, yakni semacam debu halus yang terlihat seperti asap, sehingga mengganggu pandangan manusia yang berada di dekatnya. Partikel polusi ini juga mengandung zat kimia berbahaya yang disebut dioksin. Dampak pembakaran sampah terhadap lingkungan. Akibat menghirup asap pembakaran sampah memang dirasakan langsung oleh manusia. Namun, lingkungan juga akan mengalaminya. Yang pertama, mengganggu keseimbangan lingkungan. Asap akan menyebabkan ozon menjadi tertutup sehingga memicu pemanasan global. Kondisi ini akan membuat kekacauan tidak hanya pada manusia, tetapi terhadap semua makhluk hidup. Yang kedua adalah menyebabkan perubahan iklim yang cukup cepat. Mungkin kita menganggap efek sampah pada kesehatan tubuh lebih pada gangguan kecil seperti diare atau pernapasan. Yang ketiga, bisa mengganggu pemandangan, seperti kasus kabut asap yang tidak hanya menyebabkan gangguan nafas, tapi juga menurunkan visibilitas. Yang keempat, pencemaran lingkungan akan terjadi. Tidak hanya di udara saja, akibat asap pembakaran sampah, tapi juga di tanah dan air. Bahan berbahaya seperti merkuri bisa mencemari lingkungan. Yang kelima, menurunkan jumlah oksigen di udara. Kalau jumlah oksigen menurun, banyak sekali makhluk yang akan terdampak, tidak hanya manusia. Dan yang keenam, ada kemungkinan terjadi kebakaran lahan kalau pembakaran sampah dilakukan di ruangan terbuka dan di dekat semak kering. Yang ketiga, dampak pembakaran sampah terbuka terhadap kesehatan. Efek membakar sampah bagi kesehatan manusia bisa menyebabkan iritasi, gangguan pernapasan,
penyakit kardiovaskuler, mengganggu sistem reproduksi, kanker, bahkan memicu kematian. Yang keempat, dampak pembakaran sampah terbuka, terbentuknya emisi metana atau CH4. Terbentuknya metana pada konsentrasi oksigen yang sangat rendah, yakni di bawah 12%, maka dapat menyebabkan kehilangan kesadaran dan kematian secara langsung tanpa ada gejala. Selain itu, gas metana juga berpotensi menyebabkan pemanasan global sebesar 21-23 CO2 equivalent. Yang dimaksudkan yaitu setiap kilogram metana yang diemisikan ke atmosfer memiliki efek yang ekuivalen terhadap iklim bumi sebesar 21-23 kali lebih besar dari karbon dioksida. Selama periode waktu 100 tahun, gas metana menyerap sebagian frekuensi dari radiasi inframerah yang seharusnya diteruskan menuju keluar angkasa. Dan yang terakhir adalah terbentuknya emisi GRK atau terbentuknya emisi gas rumah kaca. Langkah untuk mengurangi pembakaran sampah. Rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pembakaran sampah adalah dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, mengubah pola pikir dan paradigma masyarakat melalui pendekatan edukatif. Bentuk penanggulangan ini dapat dilakukan melalui pemberian berbagai macam pengetahuan mengenai lingkungan untuk memberi pengertian maupun merubah perilaku. Beberapa bentuk pendekatan yang dapat dilakukan, contohnya dengan memberikan sosialisasi mengenai sampah dan dapat membakar sampah terhadap lingkungan, serta edukasi mengenai penerapan 3R dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat. Bentuk pendekatan ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, aktivis-aktivis lingkungan, peneliti, atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang lingkungan. Yang kedua, pemberlakuan sanksi kepada masyarakat yang membakar sampah secara terbuka. Dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah, Bab 10, Pasal 29 Ayat 1 Poin G, bahwa setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Hal ini berarti telah ada peraturan atau dasar hukum yang mengikat bahwa masyarakat tidak boleh membakar sampah secara terbuka. Namun, peraturan tersebut belum direalisasikan dengan baik, sehingga perlunya pemberlakuan sanksi kepada masyarakat secara tegas agar kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan sampah dalam bentuk yang keliru dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan. Yang ketiga yaitu perbaikan sistem manajemen sampah melalui penyediaan fasilitas persampahan serta penekanan jumlah timbulan sampah di sumber melalui program 3R, reuse, reduce, recycle, secara sederhana dengan melibatkan masyarakat. Penyediaan fasilitas persampahan di suatu wilayah juga sangat diperlukan untuk menunjang suatu perubahan. Fasilitas pertama adalah bak kontainer atau TPS yang digunakan sebagai tempat penampungan sampah sementara. Pengadaan pelayanan retribusi dengan jadwal pengangkutan yang konsisten juga diperlukan agar sampah dapat terangkut dengan baik. Bentuk pengadaan pelayanan persampahan ini dapat dilakukan oleh instansi terkait seperti dinas kebersihan atau pihak swasta.